Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya pengen ngajak kita tafakur, tadabur, belajar tentang keajaiban sahur. Karena banyak dari anak muda kadang-kadang ngerasa kayak berat untuk sahur. Soalnya sahur itu kan waktu yang masih menjelang subuh, lagi males bangun banget, pengennya tidur. Jangankan buat sahur, kadang-kadang untuk sholat aja masih berat, apalagi buat makan sahur yang gak pernah biasa-biasanya kita di bulan-bulan lain sarapan menjelang subuh. Kadang-kadang sarapan juga kita seringnya brunch, jadi breakfast sama lunchnya digabung jam 11 siang, jam 12 siang. Apalagi sekarang jam 3:30 di beberapa waktu di Indonesia itu 3:30 udah harus makan sahur. Di daerah Indonesia bagian barat seperti Sumatera, Aceh, Medan mungkin jam 5 disuruh makan sahur paling telat jam 4:30 gitu kan. Ini berat nih. Terus gimana caranya? Apa sih yang membuat kita semangat untuk bangun dan makan sahur? Apakah puasa kita tetap sah kalau kita nggak makan sahur? Oke, teman-teman yang dirahmati Allah SWT, semua rangkaian ibadah yang kita lakukan selama bulan Ramadan bukan cuman masalah kita sanggup atau enggak, bukan cuman masalah kita pengen atau enggak, tapi masalah itu ibadah atau bukan. Ternyata sahur, berbuka puasa, tidur, semua itu selama bulan Ramadan adalah ibadah loh. Jadi kalau orang gak makan sahur tuh bukan hanya orang masalahnya dia kayak saya sanggup kok puasa tanpa sahur, bukan hanya itu, tapi dia kehilangan satu kesempatan mendapatkan pahala ibadah yang luar biasa di sisi Allah. Jadi sahur bukan hanya masalah sanggup atau enggak, tahan atau enggak, butuh apa enggak, malas apa enggak, tapi masalahnya adalah pengen dapat pahala ibadah atau enggak gitu. Karena di dalam sahur itu Allah sediakan banyak kebaikan. Di antaranya adalah hadis Bukhari Muslim di mana Nabi SAW bersabda, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Makan sahurlah kalian, di dalam sahur itu ada keberkahan. Kalau Nabi mengatakan keberkahan, itu benar-benar keberkahan. Tahu nggak apa arti berkah? Berkah dalam bahasa Arab artinya ziyadatul khair, bertambah kebaikan. Maksudnya dengan kita sahur, kita bukan hanya dapat kekuatan untuk berpuasa, tetapi bertambah kebaikan sepanjang hari. Jadi gara-gara tadi sahur sebelum subuh, Allah kasih banyak kebahagiaan di hari ini. Allah kasih rezeki, Allah kasih hubungan yang baik dengan keluarga, Allah kasih kesehatan, Allah kasih semangat ibadah, Allah kasih banyak al-khair. Karena arti dari al-barakah hiya ziyadatul khair. Berkah itu adalah bertambahnya kebaikan. Jadi dengan kita sahur, kita berharap satu hari itu hidup kita penuh dengan kebaikan. Itu satu. Kedua, di dalam hadis yang lain, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan derajat juga sahih, Nabi SAW mengatakan, janganlah kalian meninggalkan sahur walau hanya dengan seteguk air. Kenapa? Karena innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alal mutasahhirin. Karena sesungguhnya Allah dan malaikat berselawat kepada orang-orang yang makan sahur. Ini artinya sahur itu istimewa banget teman-teman. Walaupun hanya dengan seteguk air, kata Nabi, la tada, janganlah kalian tinggalkan sahur walaupun dengan seteguk air. Kenapa? Karena dengan seteguk air doang kita akan dapat doa dari Allah dan malaikat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alal mutasahhirin. Allah dan malaikat itu berselawat kepada orang-orang yang makan sahur. Apa arti Allah dan malaikat berselawat? Salawat di sini itu artinya ar-rahmatu wal maghfirah. Allah turunkan rahmat, kasih sayang, cinta Allah, dan Allah turunkan ampunan. Kita bangun tidur, minum segelas air hangat, tapi dapat ampunan dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita bangun tidur, minum segelas air hangat, Allah jatuh cinta kepada kita. Allah sayang sama kita. Kan rugi banget ya kalau kita nggak sahur, padahal gampang banget cuman minum segelas air. Apalagi kalau misalnya kita sahur, makan secukupnya, sehingga bukan hanya dapat doa dari Allah dan malaikat, plus ziyadatul khair, dapat keberkahan. Kehidupan seharian itu akan menjadi kehidupan yang penuh dengan kebaikan. Kemudian dalam riwayat yang lain, yaitu riwayat Imam Muslim, Nabi juga menyampaikan tentang perbedaan puasa orang Islam dengan puasa Ahlul Kitab, yaitu orang Yahudi dengan orang Nasrani, adalah ternyata makan sahur. Sampai Nabi mengatakan, faslu ma baina siyamina wa siyami ahlul kitab aklatus sahar. Jadi bedanya puasa kita dengan puasa ahlul kitab adalah makan sahur. Sehingga Nabi selalu
menganjurkan kepada kaum muslimin untuk membedakan ibadah mereka dengan ibadah ahlul kitab, mulai dari kiblat kita ke Ka'bah walaupun pernah dulu ke Baitul Maqdis, supaya membedakan dengan ahlul kitab. Kemudian juga puasa pada bulan Muharram, kemudian puasa Zulhijjah, kemudian ibadah haji, kemudian zakat, kemudian sekarang puasa Ramadan. Selalu ada bedanya antara kita dengan ahlul kitab. Supaya apa? Supaya lakum dinukum waliyadin. Supaya kita tidak menjadi umat yang ikut-ikutan kepada umat yang lain, tapi kita umat yang punya syariat sendiri dan kita bangga dengan syariat kita. Apa yang membedakan puasa kita dengan puasa ahlul kitab? Aklatus sahar, makan sahur. Yang terakhir, di antara keajaiban waktu sahur seperti waktu berbuka juga adalah bahwa di waktu sahur itu Allah Subhanahu wa taala menerima taubat dan mengampuni dosa-dosa hambanya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Az-Zariyat ayat 18, "Wabil asharihum yastaghfirun, wabil asharihum yastaghfirun." Dan di waktu sahur orang-orang beriman itu meminta ampun kepada Tuhannya. Jadi salah satu di antara sunnah Nabi di waktu sahur itu adalah meminta ampun. Jadi pas kita bangun jangan mepet dengan azan subuh. Karena kalau kita bangunnya mepet dengan azan subuh, kita pasti akan terburu-buru, nggak sempat ngapa-ngapain. Mending minimal setengah jam sebelum azan subuh. Kalau lebih bagus lagi 1 jam, 1,5 jam, sehingga kita masih bisa sempat sholat witir, berdoa, dan yang paling penting menjelang sahur kita minta ampun. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Minta ampun, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Wabil asharhum yastaghfirun. Itu adalah kebiasaan orang-orang solih dari zaman para nabi, sahabat, dan orang-orang soleh generasi-generasi berikutnya. Jadi biasakan di waktu sahur itu kita minta ampun. Ada waktu yang tenang 10 menit, 15 menit, kita duduk di atas sajadah sendirian, hanya berduaan dengan Allah. Kita berdoa, ya Allah, dosa saya banyak, ampunkan dosa saya, terima taubat saya. Wabil asharihum yastaghfirun. Allah tuh senang banget melihat hambanya yang meminta ampun. Allah tersenyum kepada kita. Makanya Nabi mengatakan, setiap sepertiga malam terakhir, yaitu menjelang sahur, Allah turun ke langit dunia dan bertanya, hal min mustaghfir? Adakah di antara hambaku yang meminta ampun? Pasti akan aku ampuni dosa-dosanya. Mudah-mudahan sahur kita sekarang bukan lagi soal makan karena kita lapar, tetapi soal ibadah dan kebaikan-kebaikan yang tersimpan di dalamnya.